tangan kanan juga kebetulan dari kemarin pakai tangan kanan juga. Syukurin yang patah tuh batanya bukan tangannya ya kak. Soalnya tangan aku Connect Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Connect Talk. Get ready, be connected. Bersama aku Rizna Yuniar Arfi di sini sebagai host. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih guys. Kalau bisa dibilang mereka ini adalah role modelnya Politeknik Negeri Tanah Laut. Ini dia Iqmal dan Kawilda. Halo Halo guys semuanya. Boleh perkenalkan dulu nih sama sobat-sobat Connect Talk nih di rumah. Boleh. Teman-teman Connect Talk, perkenalkan nama saya Muhammad Iqmal Yakin. Saya berasal dari Barabai di Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya kuliah di jurusan Teknologi Industri Pertanian, program studi pengembangan produk agroindustri semester 1. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Wilda Salsabila. Teman-teman bisa panggil aku Wilda. Aku dari program studi Teknologi Informasi semester 3. Baik, itulah guys para duta-duta Politeknik Negeri Tanah Laut nih. FYI aja guys, kalau duta kampus Politala ini baru aja diadain ya kemarin. Ini perdananya di Politeknik. Pertama kali karena kampus kita itu terbilang kampus muda. Jadi baru aja diadain ya. Betul sekali. Oke, di sini mungkin apa sih motivasi Iqmal dan Kawilda ikut duta kampus? Jawabnya siapa dulu nih? Siapa dulu Aku nih? atau Kak Iqmal? Boleh deh, Kawilda dulu. Oke, jadi teman-teman, untuk motivasi aku ikut duta kampus sebenarnya ingin memperluas relasi dan juga mengembangkan diri aku di sana. Pertama, aku ikut duta kampus sebenarnya niatnya tuh nggak ikut duta kampus, tapi karena direkomendasikan oleh program studi Iya. waktu itu, jadi aku ya karena diberikan kepercayaan, jadi alhamdulillah aku ikut. Kenapa aku nggak mau ikut sebelumnya? Itu karena jujur aku di luar juga sebagai duta PPD Ngasi, dan itu aku masih menjabat selama kurang lebih 1 tahun di periode 2023-2024 dan juga untuk persiapan ke provinsi. Makanya kemarin kenapa aku niatan nggak ikut gitu ya, karena itu aku takutnya bentrok kegiatan gitu. Cuman karena dukungan dari orang tua, dukungan dari prodi dan rekan-rekan di prodi juga, alhamdulillah aku meyakinkan diri untuk ikut gitu. Karena untuk menjadi duta kampus itu sebuah privilege yang memang luar biasa. Jadi aku memotivasi diri aku ketika ada kesempatan, kenapa enggak kita coba gitu. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali dan kepercayaan tentunya harus kita selalu jaga. Betul. Kalau Iqmal nih gimana? Kalau motivasi Iqmal sih ya awalnya tuh kan Iqmal tuh berasal dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Jadi Iqmal tuh berharap bahwasanya setiap orang itu nggak mesti kamu itu kaya, nggak mesti kamu itu tinggi jabatannya atau apa segala, kamu tuh bisa jadi apa aja, yang gitu. Juga kan dikarenakan Iqmal ini adalah anak bungsu, ya kakak tahu kan ya, anak bungsu itu harapan keluarga, anak terakhir. Nah kan jadi harapan orang tua gitu harus jadi lebih baik dari kakak-kakak gitu, harus pasti dibandingin kakak kamu aja gini kok kamu nggak bisa gitu kan. Jadi ya motivasi Iqmal tuh karena orang tua pastinya, juga dikarenakan Iqmal mendapatkan dorongan dari teman-teman, juga kaprodi yang nyuruh ya Iqmal maju aja gitu kan, dikarenakan kesempatan itu ya kata Kawilda tadi nggak datang 2 kali. Iya, betul. Dan ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus mampu dan harus bisa menjaga kepercayaan tersebut. Karena ketika orang udah nggak percaya sama kita, kecewa sama kita, itu untuk mengembalikan kepercayaannya sangat sulit gitu. Betul banget. Dan alhamdulillah sebagai mahasiswa diberikan kepercayaan untuk dapat ikut ini luar biasa sekali. Berarti itu waktu awalnya disuruh prodi dulu ya? Kalau aku pribadi di prodi TI ya, itu kami memang di list orang-orang yang memang mungkin ya terbilang Berpotensi ya Pak? berpotensi, betul sekali berpotensi, karena memang dadakan banget untuk pendaftaran duta kampus ini gitu. Jadi kayak teman-teman itu ya pasti duta kampus, apa itu duta kampus, dan kurangnya sosialisasi karena memang perdana banget gitu. Betul. Jadi
gencar-gencarnya prodi kami itu mungkin prodi Kak Iqmal juga karena kita beda prodi ya. Iya. Untuk mencari orang-orang. Dari prodi Iqmal kan ya dikarenakan kami tuh prodi baru kan, baru merintis juga, dikarenakan Iqmal ini mungkin lebih menonjol dalam masalah non akademik kan, berkaca ya kalau dari kegiatan PPKMB kan, alhamdulillah Iqmal dapat sebagai mahasiswa maba terbaik ya, Betul. putra. Itu kan dikarenakan ya mungkin itu daya tarik dosen sama Kaprodi sehingga Iqmal dipilih untuk mewakili TPA di pemilihan duta kampus. Padahal dalam seleksi tersebut teman-teman Iqmal juga ikut, ada 5 orang. Bahkan sudah menyiapkan data-data filenya, akan tetapi ya dikarenakan kurangnya antusias dalam diri mereka sehingga yang ikut seleksi itu juga Iqmal sampai ke grand final, sampai jadinya juga ya Iqmal aja gitu. Keren banget ya Iqmal. Jadi maba terbaik waktu PPKMB ya. Tar dulu nih. Sebelum kita lanjut, Delicious. It's so nice. Menurut Kak Wilda, gimana nih nasi coklatnya? Menurut aku sangat praktis teman-teman. Ketika teman-teman lapar pagi-pagi bisa langsung beli nasi coklat ini. Berapa harganya Kak Wilda? Tau nggak? Mulai 5 ribuan aja teman-teman. Doang. Nanti kamu misalkan pagi-pagi malas bikin sarapan ya? Betul. Beli nasi coklat, bawa ke kantong langsung makan. Dan ini tersedia di kafetaria Politala. Betul banget. Ada varian original, pedas manis. Nih juga original mana Kak Wilda? Ini nih ada original teman-teman. Nah, originalnya. Ini porsi Kak Iqmal deh. Kalau aku kayaknya kebanyakan teman-teman. Kalau Iqmal biasanya 2 Kak Wilda. Wow, Kalau satu tuh pagi-pagi bisa kayak jajan doang Kak Wilda. Jangan Meskipun ya lupa teman-teman nasi coklat. nasi coklatnya. Ada di kafetaria Politala. Betul banget. ada 2 pilihan nih. Ada rasa ayam suwir kecap sama ayam suwir pedas manis. 5 ribuan doang loh. Kalau kalian penasaran, bisa hubungi nomor berikut ini ya. Seperti kata Kak Wilda tadi kan, apa sih duta kampus itu? Duta kampus kan pasti teman-teman di rumah nih nggak tahu. Bukan, maksudnya belum ada yang ngeh gitu. Kayak apa sih itu duta kampus? Boleh dijelasin nggak? Oke teman-teman, seperti yang aku tahu, Duta Kampus itu sebagai role model dan percontohan untuk teman-teman kita sebaya di lingkungan kampus. Dan sebagai Duta Kampus tentunya kita harus memiliki wawasan lebih banyak, wawasan lebih luas terkait kampus kita gitu. Jadi untuk lebih ke role modelnya kampus Politala. Juga dalam masalah wawasan seperti apa sih yang ada di Politala, juga hal-hal apa yang biasanya kegiatan-kegiatan di dalam Politala tuh pasti Duta Kampus tuh akan lebih mendalami daripada mahasiswa lain sehingga jadi percontohan bagi mahasiswa lain untuk ya menjadi Role modelnya. role modelnya ya Kak. Untuk dapat memotivasi dan juga memperkenalkan kampus kita, karena kampus Politala itu termasuk kampus yang masih muda teman-teman semuanya. Kenapa masih muda? Karena baru dinegerikan pada tahun 2014 dan kampus kita itu diresmikan pada tahun 2009. Iya Kak. Jadi masih muda banget, masih sebiji kacang mungkin Iya, ya, masih jagung masih yang betul kecil sekali. gitu. Jadi perlu sekali untuk masyarakat tentunya di Kabupaten Tanah Laut ya untuk tahu tentang kampus kita. Dan dengan adanya Duta Kampus, harapannya nantinya akan lebih mempermudah untuk memperkenalkan tentang kampus Politala Iya, betul. ini, karena kampus kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Apalagi kan di Tanah Laut ini banyak kekayaan alamnya ya Kak Wilda. Memiliki sumber daya alam luar banyak. biasa. Baik itu dari yang kayak pertanian atau dari kayak tambang, peternakan juga ya, banyak juga gitu. Iya, banget. Nah, ngomongin tentang tadi tuh gimana sih proses seleksinya dan daftar syarat-syarat itu apa aja? Kalau boleh tahu. Kak Iqmal. Dulu deh. Oke, jadi untuk proses seleksinya itu sama halnya dengan duta-duta yang lain. Itu ada pemberkasan, ada wawancara, ada technical meeting tentunya sebelum wawancara ya, dan ada karantina juga. Dan itu sebelum kita daftar ke institut, ke kampus, kita ada seleksi di prodi dulu. Jadi di prodi itu kita diseleksi juga, diwawancara juga oleh kaprodinya masing-masing. Setelah itu sudah terpilih, mungkin per prodinya memiliki keinginan masing-masing berapa pasang atau berapa
finalis dari prodi ya, ini masih lingkup prodi yang dikirimkan gitu. Jadi dari situ barulah didaftarkan ke kampus ya, ke institut. Betul. Jadi ketika sudah didaftarkan di sana, nantinya mengikuti seleksi technical meeting dulu. Technical meeting dulu, baru wawancara dan juga karantina. Ya karantina, betul banget. Kan juga di karantina itu kita tuh dinilai dari awal kita technical meeting ya Kak Wilda, itu Dari technical meeting sudah ada penilaian. dari gerak-gerik kita, gimana kita ketika duduk, gimana Lebih ke dinilai, etikanya juga dinilai gitu. Karena untuk sebagai duta kampus tentunya nanti kita harus memiliki etika yang baik, Iya, betul gitu, banget. karena kita dicontoh sama rekan-rekan kita. Dan untuk seleksinya itu aku lupa tanggalnya, cuma masih di bulan Desember juga Iya, ya, betul di banget, bulan awal Desember. Awal Desember. Masih baru teman-teman. Dan karantinanya kurang lebih selama 3 hari Iya. dan ada tambahan 1 hari itu setengah hari. Ya. Setengah hari pas acara dari sponsorship ya Kak Wilda, disebut sponsorship. Dan selama karantina itu kita dibekali Wawasan-wawasan. yang sangat luar biasa, mulai dari public speaking, Kepemimpinan. wawasan tentang kebudayaan, dan juga tentang table manner. Table manner, betul banget, Kak sekali. Jadi sangat luar biasa sekali pada saat karantina, bukan karantina waktu COVID ya. Tapi karantina di mana kita itu benar-benar diberikan ilmu, dipupuk, ditanam. Sehingga jadi ya Kak Betul Wilda. sekali. Dan waktu karantina itu kita juga rutin latihan ya. Iya, minimal latihan. apa kemarin? Tari kali ya. Tari, betul banget. Karena sebagai duta kampus juga kita harus mengembangkan Kesenian-kesenian. kita, budaya luar biasa. Selain nari juga ada catwalk juga nggak sih? Iya, betul. Pas grand Betul, final. itu Iya. pada saat malam adu bakat. Malam adu bakat kemarin. Sama Kemarin juga malam- yang grand final kan ada 2 sesi, malam adu bakat sama malam grand final. Pas grand final tuh saya nonton kan juga. Kak Wilda mecahin bataku nggak sih? Keren banget itu. Itu kenapa bisa itu bataku sampai terbelah 2 itu gimana tuh? Oke, Ceritain. jadi mungkin untuk rekan-rekan yang sering gym atau dan lain sebagainya, mungkin batako 1 itu gampang banget ya. Cuman karena memang alhamdulillah juga aku diberikan kesempatan gitu pada tahun 2021, aku resmi disahkan sebagai warga PSHT, salah satu pencaksilat terbesar di Indonesia bahkan di dunia mungkin ya, karena PSHT itu sudah ada pada tahun 1922. Jadi aku ikut PSHT dan di sana kami diberikan pelatihan-pelatihan, diberikan ya latihan-latihan. Jadi alhamdulillah bisa Keren seperti banget itu. sih itu. Saya sampai kok bisa, apalagi kakak cewek gitu kan. ada yang lebih bisa dari saya, bahkan mereka yang mungkin 10 bahkan balok es pun ada. Karena aku udah lama kurang latihan juga, jadi kebetulan kemarin tuh sebenarnya aku nggak diizinin sama pelatih aku buat atraksi karena pada bulan September apa November gitu aku ada ikut pelatihan Kominfo di Banjarmasin, terus pulangnya aku kecelakaan. Dan pada saat itu tangan kanan aku agak sedikit kata orang Sunda mah patah ya namanya. Cuman kalau di sini mungkin bukan patah, Cedera gitu. iya, bukan patah, cuman lebih ke mau patah tapi gak jadi gimana ya. Rapuh gitu ya Kak Wilda ya. Iya, jadi waktu itu tuh setengah bulan juga tangan aku sering muncul benjolan-benjolan dari tulang. Dan ya pelatih aku tuh takut tangan aku kenapa-napa. Jadi aku nyoba 1 bata aja kemarin itu. Tangan kanan juga kebetulan, dan kemarin pakai tangan kanan juga. Syukurin yang patah tuh batanya bukan tangannya ya Kak. Soalnya tangan aku kecil banget ya. Kalau Iqbal nih kemarin tuh pidato 3 bahasa yang Iya, udah. betul banget. Luar biasa Iqmal. Itu bahasa Inggris, Bahasa Inggris. bahasa Indonesia sama Sebenarnya enggak 3 bahasa sih, ada 1 bahasa tambahan. Apa? Banjar. Kan yang di panggung itu pakai bahasa Banjar. Iya. itu keren banget sih Mal. Ya, Kamu jadi gini loh, aku tuh bisanya berbahasa itu kan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dan Indonesia. Iya. Itu juga aku dapat itu dari pengalaman sekolahku dulu kan. Background aku dulu tuh kan pondok pesantren ya. Cuman pondok pesantrennya itu pondok modern, di mana kami di sana tuh diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris juga berbahasa Arab. Gitu. jadi sudah punya basic dari Ya betul, basic dari awal gitu. Jadi ya ketika berpidato itu ya lumayan mudah gitu, lebih ke penguasaan panggungnya aja lagi. Keren banget sih kalian berdua.
Masya Allah, luar biasa, kita semua keren teman-teman. Iya. Kalau ngomongin tentang Arfi itu ada nggak sih kendala atau dukanya gitu dah pas proses seleksi menjadi duta kampus? Tentu ada ya. Tentu Kak ada. Iqbal ya. Boleh di spill sama teman-teman nih? Untuk Kak Iqbal dulu deh, dari tadi aku. Iya boleh. Dukanya ya Kak. Dukanya. Kalau buat aku sih ya dukanya tuh kan dikarenakan ya sebenarnya aku ini kan kerja sih Newa. Oh iya. Aku kan kerja. Itu kan dikarenakan aku ikut duta kampus, ya aku harus minta izin sama atasan aku buat ya izin gitu, nggak bisa kerja untuk fokus ke duta kampus. Dikarenakan beliau izinkan, ya aku bisa maju gitu kan karena diberi dukungan sehingga aku berani aja. Dukanya tuh ya lebih ke aku nggak kerja tuh kan ibarat kata pandangan atasanku tuh oh ini anak kayak nggak anu gitu loh. Iya. Ya, tapi ya demi kebaikan aku juga kan, jadi ya itu aja sih. Pokoknya saling pengertian lah. Ya pengertian betul banget pengertian. Untuk Kak Wilda tuh gimana? Kalau aku sama, aku juga kuliah sambil berwirausaha teman-teman. Jadi ketika aku mutusin ikut duta kampus pada saat itu karantina, bukan karantina, Yang seleksi. wawancara seleksi itu hari Minggu ya? Ya hari Sabtu Minggu Kak. Iya, Sabtu Minggu, dan hari itu aku nggak bisa kerja. Lebih tepatnya sih kerjaan aku sendiri teman-teman, karena benar-benar usaha, aku nggak ikut orang, usaha aku sendiri. Jadi waktu itu aku nggak bisa jualan, tapi nggak apa-apa sih karena bisnis aku sendiri gitu ya, nggak jadi masalah. Cuman selama perjalanan karantina waktu itu orang tua aku ada sakit. Oh iya. Orang tua aku ada sakit. Jadi kan karantina itu sampai jam 6 terus ya. Iya, Kak. Terus aku belum ngejar tugas yang ketinggalan karena waktu itu kami dispensasi dari hari Senin sampai hari Rabu ya. Hari Rabu, Kak. Dispensasi. Nah, banyak sekali tugas-tugas aku tertinggal. Yang numpuk ya, Kak. Betul sekali. Jadi aku pulang dari karantina itu langsung ngejar tugas sama teman-teman, datangin teman-teman aku. Terus ada juga orang tua aku tuh nitip kayak beliin ini, beliin itu. Jadi kayak ketunda gitu. Jadi aku ngebagi waktu antara setelah karantina, terus tugas, dan juga orang tua aku lagi sakit. Terus waktu itu kan ada minimal pakai heels 7 cm Iya, 7 cm. banget. Waktu itu dadakan banget. Aku punya heels bekas seleksi duta PPLingasi kemarin, tapi heelsnya cuma 5 cm. Kemarin tuh aku udah usahain banget, aku udah cari supply hari itu nggak ada karena malam aku nyarinya. Malamnya nyari, besoknya itu udah seleksi. Aku langsung ke Banjar waktu itu, dan untungnya banget temen aku bisa nolongin gitu ke Banjar pakai mobil dia. Waktu itu juga aku ditolongin temen aku yang dari Jakarta. Dia kebetulan pulang ke sini, kami ditemenin ke Jakarta, ke Banjar nyari, dan waktu itu nggak nemu juga. Udah jam 11 malam, akhirnya aku konfirmasi sama panitia. Izin Kak, izin Bang, izin Bu, aku Wilda gitu ya, sepatunya belum nemu. Terus gimana kalau misalnya pakai sepatu yang 5 cm, insya Allah besok langsung dicarikan. Karena kan jam-jam 9, jam-jam 10 pasar kan udah buka, tapi kalau malam kan pasar tutup ya. Iya, betul. Terus iya nggak apa-apa dipakai aja, dan itu salah satu kendala yang kayak ya aku nggak bisa memenuhi persyaratan yang seharusnya aku penuhi gitu. Tapi Kualitasnya alhamdulillah, apa ya? betul. Tapi alhamdulillah diberikan kesempatan dan juga diberikan izin waktu itu. Berarti itu effort banget sampai ke Banjarbaru. Banjarmasin. Iya, Banjarmasin waktu itu nyarinya ke mall juga sih. Tapi waktu itu tuh mall udah pada tutup kan ya, jam 10 dari sini tuh sekitar jam 8 malam. Karena aku nyari di PHD dulu, nyari di Expo Tala, waktu itu Expo lagi buka. Terus nyari di Bukit juga nggak ada. Udah nyari supply harian, pokoknya nggak nemu. Tapi Berarti alhamdulillah, memang niat banget ikut duta kampus ini. karena kan aku bilang tadi sebenarnya aku nggak mau ikut, tapi karena diberikan support benar-benar luar biasa banget. Hima TI itu luar biasa, mereka effortnya buat aku dan buat kawan-kawanku yang bertujuh, yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Luar biasa Hima TI, aku ucapin terima kasih di sini, dan juga Prodi TI, Bapak Billy, serta dosen-dosen yang lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Mereka luar biasa memberikan kami dukungan, yang meyakinkan kami, memperizinkan kami. Terima kasih banyak. Juga- Tanpa mereka aku nggak mungkin sesemangat ini sih. Iya betul Pak. Juga buat Kaprodi Iqmal, dosen-dosen Iqmal, Pak Indra Darmawan, juga Mim Nancy dan Ibu Almira, Ibu Titis. Terima kasih atas dukungannya buat Iqmal sehingga Iqmal bisa ke puncak ini ya, ke titik ini kan itu bukanlah sesuatu yang mudah ya kali ini. Perlu proses juga perjuangan. Betul sekali. Karena memang dadakan banget ya. Dadakan banget Kak. Itu Iqmal juga baru tahu kan
2 hari sebelum duta kampus tuh, ayo mal ikut mal. Padahal Iqbal tuh mana tugas. Start dulu nih. Aku bete sama Kak Iqbal. Gue bete-bete gitu dong. Ini ada apa? Ada sesuatu nih buat Wilda. Apa tuh? Asik banget. Kita lihat dulu. Iqbal lagi itu kesukaan aku loh. Makasih Iqbal. Sama. Matching juga sama baju kita. Iya biru-biru ya. Belinya di mana? QR_buket. Bagus banget. Teman-teman wajib beli di sini. Betul banget. Buat pasangan teman-teman. Ada Miftah Cake. Custom cake ataupun custom bucket buat orang tersayang kalian bakal beres dengan bantuan dari Miftah Cake. Kalau penasaran, cek aja Instagramnya Miftah Cake di @miftahcake. Mana apa? Kepala tuh, apakah aku perlu nih ke duta kampus gitu ya? Tapi dikarenakan dorongan dari Kaprodi dan juga dosen-dosen, ya udah aku maju aja gitu. Berarti percaya banget sama kalian berdua ini. Iya. Bersembilan sebenarnya kalau dari TI. Tapi kata yang sampai menang. Alhamdulillah. Kayak Iqbal dan Kak Wilda nih, apa sih keuntungannya setelah menjadi duta kampus gitu? Atau kemudahan yang kalian dapat gitu? Luar biasa. Alhamdulillah. Menjadi seorang duta kampus itu sebuah privilege yang mungkin orang lain pun menginginkan di posisi kita. Betul banget. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama kita dapat lebih kenal, lebih dekat, menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang sangat luar biasa, orang-orang yang memang memiliki kemampuan-kemampuan yang mana kita kada bisa aja. Yang mana kita bisa. Mungkin belum menguasai gitu ya kak? Iya betul sekali. Ya jadi ditemukan dengan orang-orang hebat, Iya betul banget. didekatkan dengan orang-orang yang membantu kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, Iya. meningkatkan personal branding, meningkatkan wawasan juga, dan juga jadi ya punya privilege yang mungkin tidak sama dengan mereka. Alhamdulillah itu salah satu anugerah yang sangat luar biasa perlu kita syukuri. Iya betul banget kak. Semoga goalsnya nanti tercapai Iya, doain aja. Melalui duta kampus inilah kita dapat belajar untuk lebih meyakinkan diri kita nih kalau mau keluar gitu ya, kayak udah matang, udah tetap di dalam hati gitu. Jadi di kampus dulu, di Iya. lingkungan kampus dulu baru kita Dari keluar. yang lebih kecil dulu ya kak Wilda, baru ke yang lebih ke atas. Keren banget sih. Luar biasa. Kan tadi sudah ngomongin nih keuntungan yang kalian dapat selama menjadi duta kampus kan ya. Nah, setelah terpilihnya Iqbal dan Kak Wilda menjadi duta kampus tuh, apa sih rencana kedepannya buat memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa dan untuk kampus gitu? Tentunya memberikan yang terbaik. Jadi jangan sungkan, jangan bimbang masuk ke Polita Iya betul banget. gitu. Hey guys, masuk Politala. Sudah buka pendaftarannya nggak sih? Iya betul banget. Untuk Udah. saat ini masih pengumuman Pengumumannya. kuota untuk sekolah. Kuota sekolah di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan akreditas yang sekolah tersebut miliki. Terus untuk pendaftarannya nanti pada saat bulan Januari Iya kak. sudah dimulai pendaftaran sekolah dulu. Untuk SNBP itu sekolah dulu daftar, baru nanti siswanya baru pendaftaran. Oh. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa, terkhusus teman-teman yang ada di Kabupaten Tanah Laut, daftarkan diri teman-teman semua Ke Polita. karena akan buka pendaftaran baru pada saat bulan Januari nanti. Jangan lupa dipantengin juga akun Instagram Politala dan juga Duta Kampus Politala, akun PMB Politala juga, karena kita membuka penerimaan mahasiswa baru jenjang D3 dan juga D4. Banyak Setara sekali, S1 ya, betul Kak? sekali. Banyak sekali program studi yang memang insya Allah cocok dengan teman-teman semuanya di sini. Nah guys, berakhir sudah episode kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe dulu. Connect Talk. Get ready and be connected.